Assalamualaikum santri. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi produksi komunikasi. Nah, alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada satu orang atau banyak orang. Nah, alat-alat komunikasi masa lalu. Pada zaman dahulu, sinyal asap adalah alat komunikasi tertua dalam sejarah yang digunakan jarak jauh. Pada zaman dahulu, belum menggunakan mesin atau tenaga listrik. Alat komunikasinya dapat berupa lisan, tulisan, suara atau bunyi, dan gambar sebagai tanda atau isyarat. Yang kedua, alat-alat komunikasi masa kini. Pada alat komunikasi masa kini sudah menggunakan mesin dan tenaga listrik. Contohnya, handphone, laptop, komputer, internet, dan email atau surat elektronik. Kemajuan teknologi komunikasi memiliki dampak baik dan buruk. Nah, apa saja sih? Yuk kita simak. Dampak baik kemajuan teknologi komunikasi yaitu mudah dan cepat dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, mudah mendapat informasi. Yang ketiga, cepat dalam meminta pertolongan dalam keadaan darurat. Dan yang keempat, yaitu mudah menyimpan dan mengelola informasi atau data. Selain itu, ada dampak buruknya loh. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu berkurangnya interaksi sosial. Yang kedua, bahaya radiasi pada telepon genggam. Yang ketiga, menyebabkan kecanduan. Yang keempat, anggota keluarga sibuk dengan alat komunikasi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan pemborosan. Selanjutnya, perkembangan teknologi produksi transportasi. Transportasi adalah suatu perpindahan yang dilakukan oleh manusia atau perpindahan barang dengan menggunakan sebuah alat. Ada 3 jenis alat transportasi, yaitu darat, air, dan udara. Yang pertama, perkembangan alat transportasi darat. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan kaki sebagai alat transportasi. Berjalan kaki adalah alat angkut yang paling utama. Setelah manusia dapat menjinakkan hewan liar, mulailah keledai, unta, kuda, dan sapi sebagai alat transportasi. Nah, hewan-hewan ini tidak menyebabkan polusi udara. Setelah diciptakan roda, mulailah alat angkut menggunakan roda seperti pedati dan andong. Kemudian, sepeda dan becak mulai diciptakan, yaitu alat transportasi beroda pertama tanpa mesin. Pada tahun 1769, Nicholas menciptakan mobil bertenaga uap sebelum diciptakan mobil dengan bahan bakar bensin dan solar. Selanjutnya, mulailah muncul angkutan umum massal seperti bemo, helicak, dan kereta api. Masih banyak yang lainnya ya. Yang kedua, perkembangan alat transportasi air, kano, rakit atau perahu. Yang kedua, yaitu perkembangan alat transportasi air. Kano, rakit, atau perahu adalah alat transportasi pertama yang terbuat dari batang pohon atau bambu dengan menggunakan tenaga manusia dengan cara mendayung. Kemudian diciptakan kapal layar dengan tenaga air sebagai penggerak. Contohnya kapal pinisi. Setelah itu muncullah kapal menggunakan mesin uap sebagai penggeraknya. Pada abad ke-20, mulailah kapal bermesin diesel dan bahan bakar solar bermunculan. Yang ketiga yaitu perkembangan alat transportasi udara. Abbas Ibnu Firnas adalah ilmuwan muslim yang pertama kali dapat terbang menggunakan glider. Glider adalah alat terbang sederhana yang dilengkapi sayap yang terbuat dari rangka bambu dan kain sutra. Bisa dilihat pada video. Ini adalah glider yang diciptakan oleh Abbas Ibnu Firnas. Kemudian pada tahun 1783, Montgolfier menemukan balon udara yang memiliki envelope atau kantong berbentuk balon udara dipanaskan dengan alat pemanas yang disebut burner. Nah, ini adalah
balon udara yang ditemukan oleh Montgolfier. Yang ketiga, pada 17 Desember 1903, Wright bersaudara yaitu Orville dan Wilbur menemukan pesawat terbang. Nah, setelah 2 tahun kemudian mengembangkan bentuk pesawat terbang menggunakan sayap yang kita kenal sampai sekarang. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat belajar santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.